Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengucap syukur kita bisa ketemu lagi di dalam acara kita. Terima kasih Bu Iren, Pak Riprio, Bu Diah, Bu Wisya, Bu Devita, Pak Timothy, kemudian Bu Christine, Bu Vinsa, Pak Mul, Bu Pastri dari Bojonegoro, bahkan Maureen dari Makassar, Pak Daniel, juga ada Mona, ada Eta, ada Bu Ati dan Lea. Semua yang hadir, terima kasih. Ya, kita akan bersama-sama hadir dalam PA Pronimus Rabu 31 Maret 2020 via Zoom meeting. Ya, terima kasih buat kehadirannya di sini. Ini merupakan permulaan yang bagus biar kita bisa ber-PA online. Oke, kita akan membahas kali ini tentang eksposisi Kidung Agung sebagai kitab yang paling suci di antara Ketuvim. Kemudian juga bisa dikatakan dibacakan pada hari raya Paskah. Ya, jadi ini adalah keistimewaan dari kitab Kidung Agung. Nah, ini bicara tentang cinta sejati dari seorang gadis Sulam. Dan dikatakan dia gadis yang sangat cantik sekali dan Salomo menginginkannya, tetapi bagaimana perjalanan kisah cinta mereka kita akan melihat bersama. Mengapa alasan saya menulis ini atau membuat materi ini? Karena ini merupakan tulisan yang paling suci dari Ketuvim. Beberapa rabi menyatakan seperti itu dan dibacakan pada perayaan Paskah Yahudi. Kemudian juga memiliki makna ilahi terpenting dalam teologi Kristen tentang hubungan Allah dan manusia dalam satu ikatan cinta yang suci dan murni. Nanti kita akan bisa melihatnya bersama-sama. Nah, kita perjanjian lama Yahudi yang dikenal dengan namanya Tanak, ya, itu terdiri dari Torah atau Taurat, 5 kitab Taurat, atau juga bisa dikenal dengan Nevim atau nabi-nabi, bisa nabi besar, bisa nabi kecil. Kemudian yang terakhir adalah tentang Ketuvim, tulisan-tulisan suci. Ini bisa berupa Mazmur, Amsal, Ayub, Sir, Hasirim, ini yang disebut dengan Kidung Agung. Ada Rut, Ratapan, Kohelet, Helet itu adalah pengkhotbah, Esther, Daniel, ada Esra, Nehemia, juga ada 1 dan 2 Tawarikh. Ini adalah tulisan-tulisan suci. Nah, kalau kita melihat beberapa hari raya Yahudi, ya, kita bisa melihat ada 5 hari raya Yahudi yang biasanya dibacakan. Megilot ini dibacakan pada kelima hari raya itu adalah, pertama adalah kitab Kidung Agung pada hari raya Paskah, kemudian kitab Rut pada hari raya Pentakosta, kitab Pengkhotbah pada hari raya Tabernakel, kemudian kitab Esther pada hari raya Purim. Kita ingat Purim adalah ketika bangsa Israel akan dihancurkan, satu bangsa akan dihancurkan, dan itu Esther melakukan tugasnya. Kemudian ada kitab Ratapan waktu peringatan pemusnahan Yerusalem tahun 580 Masehi. Nah, ini kita akan melihat kitab Kidung Agung sebagai pembacaan pada hari Paskah, di mana pada saat ini kita akan sebentar lagi merayakan Paskah. Tatanan ilahi dalam perkawinan anak domba Allah. Ini penting sekali kita tahu bahwa menurut Hosea 2 ayat 18, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Yesaya 54 berkata, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Jadi ada hubungan yang luar biasa. Dia pencipta kita, tapi dia juga menjadi suami kita, karena kita mempelai perempuannya. Dalam Wahyu dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini pada akhirnya. Jadi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai dengan akhir zaman ini, konsepnya tetap sama, tatanan ilahi tentang perkawinan anak domba. Itu menjadi konsep sentral dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat ini, kita akan melihat, oh, ini ada perjamuan makan yang akan terjadi di surga. Ini konsep kita GPIB yang mengambil akhirnya dari timur, barat, laut, utara, akan bersama berkumpul dalam perjamuan bersama Tuhan. Ya, tapi kalau kita melihat lebih fokus lagi, kita akan melihat ini fokus kita pada tatanan ilahi akan perkawinannya yang utama gitu loh. Efeknya adalah kita akan makan dan sebagainya, ya. Nah, disinilah pentingnya Kidung Agung, ya, karena dia mau menggambarkan
pada kondisi terakhir ketika kita bersama-sama dengan Allah adalah terjadi perkawinan agung, mempelai perempuan dan mempelai laki-laki dipersatukan. Ya, bukan hanya sekedar kita makan-makan perjamuan di sorga, ya. Oke, saudara, kita melihat topik utama dari Kidung Agung ini adalah tentang I love you, you love me. Aku mencintai engkau dan engkau mencintai aku, dan bersama-sama, together as one, kita satu, always and forever. Jadi selalu dan akan bersama-sama. Atau dikatakan, when you say you love me, ketahuilah bahwa I love you more. Ketika engkau berkata engkau mencintai aku, ketahuilah bahwa aku lebih mencintai engkau. Ya. Kemudian Kidung Agung ini bicara tentang melada cinta yang tak terbeli dengan cerita tentang 7 babak dramanya. Ada juga tentang The Triangle of Love, cinta segitiga, keteguhan cinta gadis sulam maupun temptation, hasrat dan godaan. Ya, semua ini akan kita lihat bersama. Nah, tapi sebelumnya hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah pertama, kita melihat bahwa ada majas tautologi, ya, itu artinya dalam budaya semistik, ya. Kitab ini syarat dengan gaya bahasa yang khas sastra Ibrani Semitik. Misalnya majas tautologi ini adalah majas pengulangan kata, yang mana orang Semit memandang kalau satu kali pernyataan itu adalah biasa, pernyataan sampai 2 kali itu adalah very atau sangat, tetapi kalau sampai 3 kali pernyataan itu adalah extremely. Nanti kita akan melihat dalam pembahasan kita dalam drama 7 babak ini. Ya. Sekarang yang bagian kedua ini adalah drama cinta 7 babak. Ya. Pertama, gadis sulam itu ada di perkemahan Salomo. Yang kedua, gembalanya datang. Yang ketiga, gadis sulam itu rindu akan gembalanya karena gembalanya itu pergi. Ya. Jadi pertama dia di perkemahan Salomo ditahan, tapi gembalanya bisa datang. Kemudian gembalanya pergi, gadis sulam itu rindu. Lalu gadis sulam itu dibawa ke Yerusalem. Setelah itu babak 5, karena dia di Yerusalem, dia mimpi tentang kekasihnya, si gembala. Dan akhirnya ada pertempuran terakhir, rayuan Salomo yang terakhir. Tapi gadis sulam itu tetap setia. Ini rayuan yang luar biasa. Baru gadis sulam itu pulang bersama kekasihnya, sang gembala, mempelai laki-laki. Ya, ini drama cinta 7 babak. Ya, kita akan melihat satu persatu. Nah, tokoh yang terlibat di dalam drama ini, pertama ada Raja Salomo, dia yang menulis ini. Dia menulis ini dengan hati yang luar biasa. Dia menulis semua detail, ya, untuk menggambarkan bagaimana kisah cintanya dengan gadis sulam. Ya. Nah, ini ada gadis sulam sendiri, kemudian ada sang gembala. Sang gembala ini adalah kekasih daripada gadis sulam. Ya. Kemudian ada wanita-wanita di istana, di istana Salomo. Dan kemudian ada putri Yerusalem, putri-putri Yerusalem. Ya. Oke, coba kita mulai lihat. Nah, gadis sulam ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan feminim dari gereja. Jadi gereja itu harusnya seperti gadis sulam ini. Atau dia menggambarkan sosok Hawa yang baru di dalam perjanjian baru. Kenapa? Karena Hawa dalam perjanjian lama itu kalah daripada godaan iblis. Jatuh dalam dosa. Tetapi Hawa perjanjian baru itu gadis sulam menunjukkan bahwa dia tidak tergoyahkan akan cinta kepada sang gembala itu. Ya. Oke. Nah, ada beberapa penafsiran yang kita bisa tahu bahwa sebelum ini ada penafsiran-penafsiran. Misalnya dari David A. Dorsey. Dia berkata bahwa pada pasal 3 ayat 6 dan seterusnya itu merupakan, jadi dia berbicara tentang ada titik sentral dari pasal 1, dia menuju ke sentral, kemudian dia turun lagi ke bawah. Sentralnya di perkawinan, terjadi perkawinan. Itu yang berbeda dengan kita. Wycliffe juga berkata bahwa gadis sulam ini seperti tembok yang melindungi kehormatannya yang suci, hanya peminangnya sang Raja Salomo yang dia tidak tolak. Padahal dalam pemaparan kita, gadis sulam itu akan menolak Salomo. Kita akan melihat. Nah, ada kebanyakan pengajar dan penafsir Salomo ini lambang Kristus, sedangkan gadis sulam itu lambang gereja. Ya, kalau
lambang gereja, oke. Tapi kalau dia lambang Kristus, kalau begitu dalam Kidung Agung ini pasal 6 ayat 8, Salomo punya 60 permaisuri dan 80 selir pada waktu dia goda si gadis sulam. Nah, itu pada waktu awal-awal setelah Bait Allah itu dibangun. Ya. Nah, setelah itu lalu dia punya istri menjadi 100.000 ditambah gadis sulam 1.100. Lalu apakah ini melambangkan eksklusif daripada Kristus? Ini tidak mungkin melambangkan Kristus. Jadi Salomo bukan Kristus dalam hal ini. Ya, kita akan melihat seperti apa nanti. Oke, latar belakang dari kisah Kidung Agung ini adalah kitab ini ditulis kira-kira tahun 1020 sebelum Masehi, beberapa tahun setelah Bait Suci dibangun. Jadi setelah Bait Suci dibangun, Salomo baru punya 60 permaisuri dan 80 selir. Tapi nantinya akan bertambah jadi 300 dan 700 selir, semuanya 1000. Kalau gadis Sunam ada dalamnya berarti jadi 1001. Untuk apa gitu loh. Nah, kitab ini adalah nyanyian pernikahan terbaik yang pernah digubah. Dan Salomo mengungkapkan rasa kasmaran kepada gadis sulam atau sulamit yang dilukiskan sebagai gadis biasa dari pedesaan, menarik dan jelita. Perasaan Salomo terpikat secara mendalam, sehingga sebagaimana orang sedang kasmaran pada kekasihnya dan pengantin pertamanya, namun walaupun dia raja, cinta dari gadis itu tidak terbeli. Gadis itu tetap mencintai sang gembala kekasihnya. Ya, ini latar belakangnya. Dasar-dasar Alkitabiah dari konsep ini adalah kesucian pernikahan dalam segi seksualitas. Ya, kalau kita lihat di Kejadian pasal 2 ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Artinya apa? Seksualitas itu ada sebelum kejatuhan. Sehingga seksualitas itu adalah kesucian. Nah, ini yang harus kita pandang, bahwa yang mau digambarkan misalnya ada seksualitasnya, itu pun juga suatu kesucian. Ya, bukan satu porno. Nah, kalau yang sudah porno adalah karena sudah jatuh dalam dosa, lalu kita ini pikirannya yang macam-macam. Ya, tetapi pada awalnya itu merupakan sebuah kesucian. Nah, keberadaannya sebelum kejatuhan manusia. Ya. Kemudian setelah kejatuhan maka seksualitas itu tercemar oleh dosa. Ibrani pasal 13 ayat 4 katakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan diadili oleh Allah. Ya. Jadi ini dasar konsep bahwa seksualitas itu sebenarnya sesuatu yang kudus. Makanya ketika kita masuk dalam perkawinan kudus, seksualitas itu menjadi kudus antara suami dan istri. Ya. Saya mau mulai babak pertama, tetapi ada pertanyaan dulu di sekitar sebelum babak pertama kita mulai. Silakan kalau ada yang mau bertanya dari latar belakang yang saya sampaikan tadi. Ya, silakan. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Oh, Bu Dev sudah bisa, Bu Dev. Oke, makasih Bu Dev sudah bisa. Kita ada 20 orang. Oke, nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Lanjut Pak Kris. Lanjut ya. Iya. Oke ya, kita lihat babak pertama ya. Babak per babak kita lihat. Bu Ati sudah ada belum ya? Bu Ati belum ada ya? Oh, Bu Ati sudah ada ya. Oke. Ya, kita akan lanjut ke ke babak pertamanya. Oke, babak pertama. Oke, babak pertama kita bicara tentang si gadis sulam di perkemahan Salomo. Ya. Nah, kalau kita lihat gambar di sebelah, itu ada sebuah tempat di atas, itu di sulam. Ya, ada sebuah tempat. Nah, itu dia gadis sulam di situ, dan mungkin kemungkinan bahwa Salomo dalam perjalanannya keliling-keliling daerahnya
dia sampai ke daerah Sulam itu, sehingga Sulam atau Sunem. Nah, sehingga dia ketemu dengan gadis itu. Ya, coba kita lihat Kidung Agung dari Salomo, karena Salomo yang mengarang Kidung Agung ini. Nah, lalu ada ungkapan hati daripada gadis Sulam mengingat akan kekasihnya. Jadi ketika dia ada di dalam cengkraman Raja Salomo, di perkemahan Salomo, dia mengingat akan kekasihnya. Lalu dia katakan begini, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Dia mengagungkan akan kekasihnya, ya. Sehingga gadis Sulam ini benar-benar sangat cinta kepada kekasihnya, dan dia memuji akan kekasihnya. Dia rindu walaupun dia ada di perkemahan daripada Salomo. Kemudian dia katakan seperti ini, tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Ungkapan yang murni dan tulus dari gadis ini kepada gembalanya. Walaupun dia sebut itu sang raja telah membawa aku dalam maligainya, kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena kekasihnya, karena gembala itu. Kami akan memuji cintamu. Jadi dia, walaupun Salomo jatuh cinta kepadanya, tapi dia tetap bilang apa? Nanti kalaupun dengan raja, aku akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Ya, layaklah mereka cinta kepadamu. Dia mengagungkan akan si kekasihnya, sang gembala. Lalu ungkapan yang murni dan tulus dari gadis ini kepada si gembala kekasihnya. Lalu ayat ke-5, memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Katakan gitu. Lalu dikatakan, janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ya, jadi ini ada wanita-wanita istana yang melayani Baginda Raja, disebut dengan putri-putri istana itu, dengan sangat heran memandang si gadis Sulam ini. Karena apa? Hitam. Jadi cerita mungkin ketika itu dia dilihat gitu, diperhatikan, lalu dia bilang, aku nih hitam, memang aku hitam. Ya, karena kena sinar matahari. Ya, menjaga kebun anggur saudara-saudara lakinya. Kemudian ia berbicara kepada kekasihnya seolah-olah ia telah bebas, dan dia bertanya, di mana kira-kira ia dapat ditemui? Ya, wanita-wanita istana itu menyuruh kamu keluar dan mengembalakan dombanya dekat kemah-kemah para gembala. Nah, itu dikatakan seperti itu. Nah, coba kita lihat lagi, ya. Nah, ayat 7 dikatakan, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda mengembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang. Karena mengapa aku akan menjadi serupa pengembara dekat kawanan domba temanmu. Jadi di mana dia pengen tahu tempatnya si gembalanya ini di mana, supaya dia ke sana, supaya dia tidak menjadi pengembara di orang lain, tempatnya orang lain. Kemudian wanita-wanita istana itu mulai memuji si gadis Sulam ini yang tadi membela diri walaupun dia hitam. Dikatakan begini, jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan emas dan manik-manik perak. Saudara, wanita-wanita istana ini sudah bisa menerima si wanita Sulam ini, dan akhirnya mereka karena juga pasti perintahnya Salomo, lalu dikatakan ayat 11, kami akan membuat perhiasan-perhiasan emas dan manik-manik perak.
Artinya dia mau didandani sedemikian supaya apa? Karena dia mau dijadikan kekasih daripada si Salomo. Nah, pada waktu itu Salomo sedang mendengarkan dan juga mungkin memperhatikan ya. Sementara dikatakan ini, sementara sang raja duduk mejanya, semabak bau narwastu. Ya. Nah, apa yang dijawab oleh gadis sulam? Dia menjawab, dia membayangkan kekasihnya. Walaupun ada raja di situ, walaupun ada perhiasan emas yang diberikan dengan luar biasa kepada dia masih memikirkan sang gembalanya. Lalu dia katakan begini, bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara dua dadaku. Dia memuji akan kekasihnya. Saudara, yang dikatakan dengan mur itu atau damar itu semacam getah pohon. Nah, kalau dicicipi itu pahit getah pohon itu, tetapi dia berbau wangi. Nah, dipakai untuk urapan. Kalau kita lihat ada mur, itu minyak urapan juga dipakai dari itu. Dan dia dipandang sebagai hadiah berharga dan dipakai campuran wewangian atau parfum pada waktu itu. Jadi, bagiku kekasihku sebagaikan sebungkus mur. Artinya bau, harumnya bau gitu. Ya, tersisip di antara buah dadaku. Jadi, dia mengatakan luar biasa untuk kekasihnya kembali. Nah, ini juga mur ini yang dipakai sebagai obat bius pada zaman Tuhan Yesus ketika dia mau dikasih minum di atas kayu salib. Ini mur. Nah, kemudian dia katakan lagi, bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun anggur NG. Tanaman pacar itu seperti apa ya? Seperti tanaman yang dipakai untuk melukis tangan. Nah, melukis tangan itu adalah biasanya di Timur Tengah, itu kalau orang mau menikah, dia akan dilukis tangannya, diukir tangannya, dikasih percantik. Ya. Atau orang India juga biasa begitu, katanya orang Padang juga biasa gitu, harus mengukir tangan ketika dia mau dijadikan pengantin. Nah, jadi ya, dia menganggap kekasihnya itu seperti setangkai bunga pacar. Jadi seolah-olah dia merindukan akan gembalanya, sang gembala ini, supaya apa? Kalau dia dipakaikan bunga pacar, itu berarti persiapan perkawinan untuk dia, karena itu hiasan perkawinan. Ya, oke, ini babak pertama selesai, dan babak pertama ini yang ditawarkan oleh Salomo dan semua wanita-wanita istana kira-kira apa? Untuk menggoda supaya gadis sulam ini mau menjadi kekasihnya Salomo. Audionya bisa. Kalau ada yang mau bicara, ada yang mau bikin apa, mau beri pertanyaan atau mau apa, memberikan tanggapan, silakan. Oke, silakan, ada yang mau beri tanggapan? Jadi dia mau dihiasi. Jadi dia ini mulai tahap awal ketika bertemu dengan Salomo, perkenalannya seperti itu. Dia mau diberikan manik-manik, diukir tangannya dan sebagainya. Ya, kira-kira ada yang mau menanggapi? Ini babak pertama. Mati tidur. Ya. Mamanya mak. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut babak kedua. Oke. Ya. Oke, kita lanjut babak kedua. Feeling good, like I should. Oke, babak kedua. Sang gembala datang menemui gadis sulam. Itu ayat yang pasal pertama 15 sampai 2. Ayat 2. Nah, kemudian mereka bersahutan karena gembalanya datang diam-diam di perkemahan Salomo. Gembalanya itu dengan trik apa, mengelabui dan sebagainya, diam-diam menemui daripada gadis sulam ini. Dan dia katakan, lihatlah cantik engkau. Ini kata-kata gembala, mereka saling bersahutan. Lihat cantik engkau manisku, sungguh cantik. Ya, sebentar. Sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Lihatlah tampan engkau kekasihku,
gadis sulamnya berkata tampan kepada kasihnya, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding kita. Nah, ini pertemuan yang luar biasa, diam-diam, karena mereka terpisahkan tetapi kemudian bisa masuk, dan ini akhirnya di mana mereka saling memuji satu dengan yang lain. Nah, kemudian ini pertemuan diam-diam. Nah, syukur. kemudian dijawab oleh gadis sulam itu seperti ini. Nah, bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah. Ya, kalau dia katakan bunga mawar itu ani kavaselet, itu ani itu aku, kavaselet bunga mawar atau lili. Hasaron itu dari Saron. Kemudian sosanat itu bunga bakung, susana. Kalau pakai bahasa biasa kita susana itu namanya rose atau bunga rose. Kemudian amakim di lembah itu. Dia mau menyatakan bahwa aku ini bunga Saron. Ya, bunga mawar dari Saron. Apa artinya? Bahwa ketika Salomo ingin dia untuk menjadi kekasihnya, ya, dijawab oleh gadis sulam bahwa aku ini hanya bunga mawar dari Saron. Nah, bunga mawar dari Saron itu adalah bunga yang biasa, yang sederhana, yang ada di padang. Dia mau katakan begitu. Nah, ini adalah semacam tanggapan dari si gadis sulam kepada Salomo bahwa kamu pun memuji aku apapun juga, tetapi aku nih bunga yang biasa. Nah, lalu Salomo ketika sudah ditolak di babak ini oleh gadis sulam, Salomo berkata, nah, seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Dia masih tetap mengharapkan daripada gadis sulam ini, ya. Walaupun cintanya ditolak, tetapi dia tetap menyatakan bahwa engkau walaupun bunga bakung di antara duri, tapi engkaulah manisku di antara gadis-gadis. Dia mau katakan bahwa di antara begitu banyak gadis-gadis, dia itu yang menjadi pilihan hati daripada Salomo, bukan orang yang lain. Ya, jadi di sini di babak pertama dan kedua kita bisa bicara dia mau dihiasi dengan hiasan, dengan manis-manis dan sebagainya. Dia dipuji-puji dengan luar biasa bahwa dia itu cantik. Salomo benar-benar ingin dengan punya cinta yang murni dengan gadis sulam, sehingga dia betul-betul berusaha untuk tetap menggoda akan gadis sulam ini supaya menjadi kekasihnya. Tetapi gadis sulam seperti biasa, dia akan berkata bahwa dia mencari kata-kata yang halus dengan menolak Salomo dengan katakan, aku ini hanya bunga mawar dari Saron, ya, bunga bakung di lembah, bukan siapa-siapa. Nah, di sini mau katakan bahwa godaan kepada kita melalui seluruh perhiasan, seluruh hal yang indah yang ditawarkan oleh dunia ini seharusnya tidak bisa menggoyahkan seperti gadis sulam ini. Ya, ini inti dari babak pertama dan babak kedua, karena dia ditawari. Nanti dia akan ditawari hal-hal yang macam-macam lagi yang akan kita lihat di babak selanjutnya. Oke, babak kedua selesai, ya. Babak kedua ini diakhiri dengan Salomo akhirnya menjaga akan gadis sulam ini dengan ketat lagi, ya, karena kebobolan tadi bahwa gembala sempat bisa masuk, ya. Lalu gembala mungkin diusir dan akhirnya dijawab oleh gadis sulam ini, aku hanya bunga mawar. Ya, oke, babak kedua selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut babak ketiga dulu. Ya. Ya. Lanjut.
gak nyampe takon ya apa.